Saya teringat satu warisan yang sangat berharga. Saya sebut saja warisan konstitusional dari para pendahulu kita, para founding fathers ya. Itu terukir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan sudah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mengapa dikatakan di situ bersatu dulu? Karena tanpa persatuan nggak mungkin kita berdaulat, nggak mungkin. Kedaulatan dapat kita raih karena kita bersatu. Nah, persatuan itulah kemudian menelurkan satu semangat untuk membangun keadilan dan kemakmuran, kan begitu. Jadi pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Oleh karena itu, mari ya, kita jangan lengah ya, kita jangan kemudian hal-hal yang kecil membuat kita tidak satu lagi. Kalau pendahulu kita dengan perjuangan yang lebih berat kan, untuk keluar dari penjajahan Belanda, Jepang, mengorbankan ya jiwa, raga, darah, air mata, kehormatan. Perjuangan yang memerlukan pengorbanan yang luar biasa untuk apa? Memelihara persatuan itu. Nah, kita ini kan pengorbanan kita tidak sebesar para pendahulu kita untuk merawat persatuan ini. Kalau kita tidak bisa, kita malu ya sebagai generasi penerus terhadap para leluhur kita. Tentu ya saat ini tugas saya juga bersama-sama dengan para tokoh di sini, mari kita merawat bersama-sama persatuan kita untuk masa depan kita, untuk kita memenangkan persaingan global ini. Ya. Pak Menko, ini ada yang kemudian menarik untuk dicermati. Bapak sampaikan adil, Bapak sampaikan konstitusi negara kita berdasarkan hukum. Tetapi kemudian yang belakangan banyak orang rasakan dan memunculkan sikap skeptis. Benar penegakan hukum itu sudah adil? Benarkah penegakan hukum kemudian sudah benar-benar ditegakkan di negeri ini? Nah, ini Pak Menko juga harus menjelaskan. Kalau kita mencoba menelah hukum ya, hukum itu kan kesepakatan kolektif ya dari setiap komunitas manusia. Dan tatkala hukum itu ditegakkan, maka ada ketertiban di sana, ada keteraturan di sana. Nah, untuk menegakkan itulah dibutuhkan aparat penegak hukum. Nah, sekarang masalahnya adalah tatkala hukum ditegakkan, tetapi pelanggaran hukum terlalu banyak, ya, maka sebenarnya keteraturan, ketertiban itu akan terusik begitu. Nah, saat ini jelas ya, saya sendiri memang sekarang mempunyai satu tanggung jawab untuk membangun hukum nasional yang baik. Nah, tentunya perlu kebersamaan kita. Kalau aparat penegak hukum terlena atau katakanlah khilaf, ya kita betulkan. Bahkan saya sendiri mengatakan bahwa kalau aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menegakkan hukum, ya, menyalahi hukum, melanggar hukum, harus diberikan sanksi yang lebih berat ketimbang yang lain. Tapi yang pasti semangat kita sebagai negara hukum akan terus ya, merawat hukum, memelihara hukum dengan sebaik-baiknya. Itu semangat kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal keberagaman atau keseragaman deh paling nggak nih ya Pak Wiranto ya. Kan akhir-akhir ini sering kita dengar nih, di istana tuh banyak ada perbedaan. Nanti Pak Wiranto bicara apa, terus kemudian bawahannya bicara apa, lalu satu lagi bicara apa. Nah ini apakah ada masalah Pak dengan komunikasi? Karena ternyata di istana ini kan ditunggu-tunggu begitu sesaat kemudian memberikan tanggapan dan kemudian penjelasan. Atau tadi dari istana mungkin ada yang mau dikompakkan Pak, silakan. Begini ya, saya ini kan termasuk anggota kabinet yang paling senior, paling tua lah ya. Saya pernah mengawal paling tidak 4 presiden, ya, sehingga hafal lah bagaimana kira-kira tata kelola pemerintahan ya, dari presiden satu ke presiden yang lain. Tanpa maksud saya membandingkan para presiden, tetapi saya merasakan saat ini kinerja pemerintah sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau segala keputusan, segala policy, kebijakan, itu diambil dari istilah asingnya kan
dari public interest and public opinion ya, kehendak rakyat dan harapan rakyat. Maka saya melihat bahwa kehendak untuk menyerap itu besar sekali. Diukur dengan apa? Kita ini kalau rapat terbatas dipimpin presiden, ya, kalau yang lalu-lalu ya sebulan mungkin 5 kali. Sekarang itu seminggu bisa 9 kali. Jadi kalau sebulan itu 30 kali, artinya respon terhadap kehendak publik, opini publik itu sangat kuat. Artinya apa? Ya, pemerintah sekarang dengan segala kompleksitas yang terus dinamis ya. Terus terang pembandingnya begini, saya dulu 17 tahun yang lalu sudah menjadi Menko Polhukam. Ya. Kemudian sekarang 17 tahun kemudian menjadi Menko Polhukam lagi. Dinamika masyarakat sudah berubah sangat luar biasa. Dan itu membutuhkan satu kesigapan pemerintah untuk terus menangani masalah-masalah itu. Nah kemudian semangat itu sama. Tapi kalau kemudian antara menteri pengutaraannya berbeda, ya itu kan nggak bisa seragam kan. Ya, cara berkata juga beda, ya mungkin asal sukunya juga beda. Jadi waktu 17 tahun kan lalu, begitu. kalau Pak Wiranto ngomong A, nanti yang lain ngomong A. Tapi kalau iya, 17 tahun bukan kemudian, begitu ya. Saya katakan tadi, gimana? cara menyampaikannya kadang-kadang beda ya. Ya, sebelum Dari, kita ke... Iya, baik. Terima kasih Pak Wiranto. Betul. Pak, tapi yang kemudian banyak orang kemudian bertanya nih Pak, dan ini mesti dijawab, berkaitan juga dengan kekompakan itu tadi. Bapak mesti menjelaskan mengenai penegak hukum yang partisan Pak. Nah, ini gimana Pak? Anggapan itu sudah beredar sangat kuat ketika kemudian penegak hukum yang mestinya adil, sudah dinilai partisan loh Pak, sebelum ya, kita nanti ke Pak aja. Zulkifli Hasan. Dicopot, dihukum, selesai. Siapa Pak yang dicopot Pak? Nah, kalau ada dengan penegak hukum yang partisan, berarti tidak menjalankan kewajiban dengan baik, ya dicopot, ya diusut, copot, nggak pantas menjadi penegak hukum, kan begitu. Boleh dong kita tepuk tangan. Untuk ketegasan Pak Menko ya. Kita hargai komitmen dari Pak Menko Polhukam ya. Nah kemudian dari keadaan yang sekarang sudah ada begitu ya, saya juga akan bertanya juga selain ke Pak Wiranto ya. Tidak lengkap rasanya ini kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, wakilnya rakyat, wakilnya kita semua di sini. Betul. Ada Pak Zulkifli Hasan. Pak, tensi kita jadi sekarang tinggi, sedang atau rendah Pak? Sedang lah saya kira. Jadi Ini menenangkan diri gitu ya Pak ya jelang pilkada besok. Jadi MPR itu sebagai rumah besar rakyat, banyak yang datang. Tokoh-tokoh datang dari berbagai kalangan. Baru-baru ini tokoh-tokoh Islam datang menyampaikan kepada kami, Pak, pimpinan MPR kami ini menuntut hak. Karena memang diatur oleh konstitusi. Hak kami. Tetapi kami kenapa dikatakan anti Pancasila? Kok kami tidak anti bineka, kebinekaan? Apa ada Pancasila? Apa ada kebinekaan kalau tidak ada umat Islam? Apa yang kami langgar? Keluhan tokoh-tokoh banyak yang datang pada MPR sebagai rumah besar rakyat. Juga banyak teman-teman lain, tokoh-tokoh ada pastor, ya, pendeta, juga datang kepada kami menyampaikan, pimpinan MPR kami kemana mengadu? Ya disitulah rumah rakyat kami ingin mengadu. Sekarang ini kami merasa terancam. Pendeta, pastor mengatakan, pimpinan agama Buddha dan Hindu juga menyampaikan begitu pada kami. Kenapa Pak, terancamnya di mana dan sebagainya? Iya, lihat perkembangan sekarang kami ini was-was. Kalau begitu ada sesuatu. Karena memang banyak sekali yang datang. Saya tanya apakah ini soal pilkada Pak? Kalau pilkada saya mengatakan, bukankah kita sudah 260 pilkada tahun lalu? Bukan 260. 260 pilkada tahun lalu tidak ada masalah. Tidak ada satu rumah pun terbakar, tidak ada satu pun korban yang meninggal. Lancar, 260. Baru-baru ini kami juga keliling dengan teman-teman ke Sultan Air sampai ke Papua. Dari 101 pilkada, 100 hampir tidak ada masalah. Saya sampai ke NTT, di NTT itu mayoritas Katolik, tapi ketua DPR-nya Muslim, tidak ada masalah Pak. Lancar. Kita juga pergi ke Ambon, Maluku, ada Kabupaten Sula, mayoritas
Muslim, 93% Muslimnya, terpilih bupatinya Kristen, juga tidak ada masalah. Iya Pak, kata tamu yang datang, tetapi ini kami khawatir melihat keadaan seperti begini. Baru pernah dalam sejarah demo yang juta-jutaan. Jadi kalau dikatakan tidak ada sesuatu. Nah oleh karena itu kami menyampaikan kepada para tokoh-tokoh itu, apalagi Pak yang dirasakan dan apa sarannya? Mereka mengatakan sekarang ini kami merasa kalau bukan kelompoknya maka lawan. Kalau bukan golongannya musuh. Padahal jelas kita sudah bersumpah. Kita sudah sepakat konsensus. Bukan baru tapi 71 tahun yang lalu. Bahwa kita ini adalah keluarga besar. Tadi yang disampaikan Bung Kardi begitu indah. Kita ini adalah saudara. Pilkada itu bagian untuk memajukan saudara-saudaranya yang lain. Tapi dari diskusi-diskusi yang panjang itu banyak juga kalangan yang datang termasuk TNI, Polri yang sudah pensiun. Pak, 19 tahun kita reformasi ini memang sudah banyak yang maju. Otonomi daerah yang luas, kebebasan. Tapi mereka merasakan 19 tahun ini kita mulai memudarnya persaudaraan kebangsaan. Pudar. Karena ternyata memang 19 tahun ini tidak ada lagi. Pelajaran-pelajaran untuk membangun karakter bangsa itu tidak ada lagi. Manggala BP7 kita hapus. Pendidikan moral Pancasila kita hilangkan. Civic. Penataran P4 juga tidak ada lagi. Bahkan kepala-kepala daerah kalau ditanya soal Pancasila itu bukan urusan kami, itu urusan orang-orang tua. Kami urusannya bangun jalan, bangun proyek dan sebagainya. Jadi melahirkan persaudaraan kebangsaan yang mulai memudar. Yang kedua, karena para bupati, para gubernur, para tokoh yang datang itu menyampaikan kepada kami, bahkan presiden sekalipun, visi misinya dibuat sendiri dan oleh timnya. Yang kadang-kadang belum tentu sama dengan apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Menjadi bupati, menjadi gubernur bukan lagi untuk melayani. Tapi jalan singkat menjadi raja, menjadi kaya, menjadi membagi-bagi proyek, membagi-bagi sumber daya dan lain-lain. Oleh karena itu pilkada tidak melahirkan yang begitu banyak. Sebagian besar tidak melahirkan pemerataan. Kalau kita lihat data-data kesenjangan luar biasa. Mungkin dua hal ini. Satu, persaudaraan kita yang mulai memudar. Kedua, demokrasi Pancasila. Kedaulatan di tangan rakyat yang kita alami saat ini. Setelah prosedur sudah bagus kecuali Jakarta. Ya Jakarta memang beda dengan yang lain-lain. Semua saya kira kita mengakui. Terlalu banyak dipertaruhkan di Jakarta ini. Terlalu banyak yang terlibat. Terlalu banyak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan jagoannya. Saya mengajak mari kita kembali. Pilihan boleh berbeda, gubernur boleh beda, tapi kita bersaudara, persatuanlah yang nomor satu. Dan MPR, sekali lagi, sepakat, ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar seperti ini, seperti dulu. Ada juga yang menginginkan ini sudah bagus, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Dari dua pendapat besarnya ketemu di tengah. Melihat perkembangan ini, kita perlu haluan negara kembali. Hampir sudah sepakat di MPR. Hanya sekarang masuk ke rumusan seperti apa, itu berdebatnya panjang lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, itu tadi pendapat Ketua MPR yang sekarang. Tapi bagaimana kemudian komentar ini yang ada di sebelahnya Pak Kis, Bapak Reformasi? Kalau tadi Pak Zulkifli katakan soal reformasi, saya harus ke Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak, ada perbedaan yang sangat signifikan. Apa yang terjadi dalam reformasi kita? Jadi saya karena waktu singkat, ya, saya akan mengingatkan bahwa bangsa manapun, masyarakat dimanapun, pemerintah di bagian dunia manapun, itu akan menghadapi masalah, akan tidak stabil, akan labil, bahkan bisa menjadi chaos, bahkan bisa bubar. Ya. Uni Soviet
itu mirip dengan kita. Ya. Negaranya luas, penduduknya beragam, ada berpuluh-puluh etnik. Tapi kemudian Uni Soviet yang superpower di samping Amerika tahun 17 bangkit, 91 bubar. Ya. Kalau diusut, mengapa Soviet bubar? Karena yang namanya keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, pendidikan dan lain-lain itu jauh dalam kehidupan mereka itu. Sehingga saya punya teori yang amat sangat sederhana. Kalau negeri ini mau stabil, mau sentosa, mau kenyal terhadap tantangan apapun, kuncinya adalah pada Pancasila sendiri. Mbak, di Pancasila ada dua kata, adil dan keadilan. Ini bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Manado, ya, bukan bahasa Madura. Ini bahasa Al-Quran. Ya. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, dua hal ini saya kira adalah kunci kebaikan maupun keburukan bangsa kita ini. Karena itu saya mengimbau yang sedang berkuasa ini, tolong semua langkah itu ukurlah dengan Pancasila sendiri. Apakah kira-kira kalau pemerintah akan mengambil sebuah langkah, betul-betul adil apa tidak? Betul-betul untuk semua atau tadi partisan tadi Mbak ya. Nah, jangan coba-coba main-main dengan ketidakadilan. Karena tidak ada contoh di sepanjang sejarah kemanusiaan ini ada pemerintah yang tidak adil, yang zalim itu bertahan pasti bubar. Ya. Nah karena itu saya harap NKRI yang kita gembar-gemborkan itu kita rawat betul-betul, jangan suka mecah-mecah partai, jangan suka mengadu domba, jangan suka menuduh-nuduh, ya. Jadi tolong hati-hati. Sekian saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin Rais. Intinya jangan suka memecah-mecah partai, ya kan? Okay. Tapi kita sapa terlebih dahulu sebelum kita jeda dan nanti akan menyapa Presiden ketiga B.J. Habibie dari kediaman beliau. Di sini ada kembali kita sapa Pak Jaksa Agung. Betul sekali ada Pak Kemudian ada Prasetyo Pak di sini. Betul, ada Pak Rizal Ramli juga ya? Iya, Pak Rizal Ramli juga hadir di sini, Pak Rudi Antara. Kemudian ada Pak Hamdan Zulfa bersama Pak Akbar Tanjung. Ada juga Pak Agung Gumelar. Luar biasa. Ustadz Yusuf Mansur juga hadir di sini. Ada Bu Airin juga. Luar biasa. Bu Airin selamat datang. Ya? Kalau ada Ibu Airin berarti ada Gus Ipul juga di sini. Iya. Senyumnya menenangkan. Dan tentunya ini yang mencolok berpakaian oranye. Nah, ini wajib disapa. Apa kabar Bang? Bang Poltak. Sehat Bang? Waduh. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Kita akan lanjut lagi ya di segmen 3 ya, Brigita ya. Tetap di 9 tahun penyambung Suara Rakyat TV One, merekatkan bangsa. Nah, ada di sini kita sudah terhubung dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Habibie. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Baik. Baik. Pak Habibie mungkin langsung saja hari ini kita berulang tahun TV One yang ke-9 sebagai penyambung suara rakyat. Kita punya tema yang cukup besar, yaitu tema yang menjadi impian kita semua, merekatkan bangsa di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang memudar kerekatan bangsa kita. Dan ada di hadapan kami semua di sini, Pak Habibie, tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, politisi, penegak hukum, menteri yang kemudian menyempatkan juga untuk merekatkan malam ini menjadi perekatan bangsa. Silakan mungkin Pak Habibie ingin memberikan juga semangat atau apapun yang ada di benak Pak Habibie melihat kondisi kita saat ini. Silakan Pak Habibie. Ya, saya mau peringatkan kepada siapa saja bahwa ada ekonya ya. Bahwa kita mengenal dunia Indonesia, kita mengenal dunia Amerika, kita mengenal dunia Timur Tengah, kita mengenal
dunia Jerman, dan dunia Inggris, semua dunia masyarakat. Yang menurut saya yang harus diperhatikan untuk bisa dijadikan dunianya Indonesia atau Amerika itu harus 3 kriteria yang dipenuhi. Pertama, bahasanya sama. Oke. Kedua, perilakunya yang berakar pada sinergi positif dari iman dan takwa, berarti budaya dan agamanya masing-masing, atau ya agama bukan agama tertentu, tetapi agamanya masing-masing yang dianuti oleh masyarakat tersebut yang berbudaya. Budayanya ditentukan oleh lingkungannya. Itu saya singkatkan namanya iman dan takwanya yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manusia itu harus memiliki political will untuk merupakan satu kesatuan tertentu, ialah seperti Indonesia punya political will untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang, dalam sejarah kita harus belajar. Yang sebenarnya yang satu bahasa, misalnya orang Jerman. Orang Jerman. Jerman itu adalah orang di Austria, maupun orang yang di Swiss, maupun orang yang di Jerman, dulu Jerman Timur dan Jerman Barat, batasan dari Cekoslovakia dan Polandia dan Belanda, itu bahasanya hampir sama. Tetapi misalnya mereka juga, kita akan lihat kriteria kedua, ialah imtaknya itu hampir sama. Agamanya dan budayanya akarnya hampir sama. Tetapi political will-nya tidak sama. Sehingga terjadi misalnya perpisahan antara Austria dengan Jerman sendiri. Dia pernah perang dan sebagainya. Dan bermusuhan. Dan sekarang terjadi sesuatu yang di Eropa, ialah Jerman itu karena adanya European Common Market, maka political will dari orang Eropa itu sudah ada, di mana mereka membentuk suatu European Common Market dengan mata uang yang sama. Akibatnya boleh dikatakan dunia Jerman yang tadi terpecah-pecah terjadi satu dunia tersendiri. Di dalam tengahnya Eropa, sehingga dia bisa konsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia. Nah sekarang yang saya mau berikan sama Anda, dunia Indonesia, kita satu bahasa Indonesia. Dunia Timur Tengah, bahasanya bahasa Arab. Intaknya dunia Timur Tengah dan dunia di Indonesia itu karena agamanya Islam yang kuat, banyak persamaannya. Political will berbeda. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau ada orang di Timur Tengah mengambil tindakan-tindakan, katakanlah dia teriak, dia mengatakan Allahu Akbar, baru dia tembak orang-orang yang tidak bersalah. Itu tidak ada kaitannya dengan agama Islam.
Itu dunia mereka. Walaupun boleh dikatakan di Indonesia itu kita adalah masyarakat terbesar di dunia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui jalur Al-Quran. Jadi saudara-saudara, saya mau menggarisbawahi bahwa di bumi Indonesia kita memperjuangkan agar supaya kita semua bisa mengembangkan sumber daya manusia itu menjadi andalan bagi masa depan bangsa Indonesia. Baik. Baik. Mungkin Pak Oleh Habibie. karena itu, ya, Ya, itu. mungkin ya. Jadi dimanapun Anda Ya mungkin kalau bisa dikorelasikan dengan keadaan saat ini, Pak Habibie, sudah tepatkah kemudian dimanapun Anda pemimpin kita? berada, sampaikan apa? Ya, sudah tepatkah Tepatkah pemimpin kita apa? saat ini membuat kebijakan, membuat sikap, dan kemudian mengarahkan bangsa ini ke tempat yang lebih baik? Saya rasa itu tidak saja tergantung dari pemimpin kita. Semua yang di sekitarnya harus konvergens harus diarahkan kepada kepentingan pengembangan sumber daya manusia. Dan dengan kesadaran bahwa kita memiliki dunia Indonesia. Dan kita harus sadari bahwa bangsa kita ini sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak kalah dengan bangsa yang lain dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita harus sadar bahwa tiap manusia hanya memiliki 24 jam sehari. Dan 24 jam sehari itu yang dimiliki manusia itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia terbarukan itu menjadi unggul. Karena itu kesehatan, pendidikan, pembudayaan itu harus diutamakan. Tetapi itu tidak cukup saja. Kita membutuhkan lapangan kerja. Lapangan kerja itu memberikan kepada manusia yang telah menikmati pendidikan dan pembudayaan yang baik dalam dunianya masing-masing, bisa berkembang melalui pekerjaannya menjadi unggul. Baik. Dan bisa bersaing kepada sama siapa saja. Jadi kesimpulan, 3 neraca yang harus diperhatikan. Neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan neraca jam kerja. Baik. Baik Pak Habibie, Presiden kita ketiga. Hanya manusia yang bekerja dan mendapatkan pendapatan yang wajar, dia mampu membayar pajak
dan kita tidak terganggu fiskalnya. Tetapi kalau manusia yang berkualitas sistematis kehilangan lapangan kerja dan gap antara kaya dan miskin meningkat, jangan heran manusia itu akan berontak, terjadi revolusi. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Pak B.J. Habibie. Pesan yang berharga yang kita dapatkan dari beliau ya. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie yang sudah berbagi bersama kita mengenai 3 neraca. Tapi bicara neraca, ini juga ada yang harus dibicarakan. Tadi sudah sempat disinggung mengenai iman dan takwa. Nah, tadi juga sebelumnya sudah disapa dan dibicarakan mengenai Islam. Di sini ada pemimpin 2 ormas Islam ya, Balkis ya. Baik, kita langsung menuju ke Pak Said Akil ya. Pak Kiai Said Akil, Ketua PBNU kita, saya ingin dengar dari Bapak kondisi kita yang riuh rendah, naik turun begitu ya. Tapi apa yang bisa dimaknai sejauh ini? Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat pada TV One dalam ulang tahunnya yang ke-9. Memang 9 angka keramat. Bukan karena PBNU ada di keramat ya Pak? Iya lah itu. Manusia itu bahasa Al-Qur'annya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas. Nggak usah kasih banding rum, anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Itu artinya maknanya harmoni, intim, akrab. Maka Tuhan menciptakan manusia, kita semua ini, sejak lahir sampai mati nanti, ada amanat yang sangat melekat sebelum amanat agama, sebelum amanat harta, jabatan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, amanat insaniyah, membangun keharmonisan humanity. Itu amanat yang pertama. Tapi bagaimanapun Indonesia saat ini masih jauh lebih baik daripada negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Barat. Jangan harap 5 tahun lagi Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Somal, Yaman selesai. Jangan harap itu. Saya tahu karakternya orang Arab. Sedikit saya mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi. Kita Indonesia dengan Arab beda jauh. Beda. Barangkali agama sama, kitab sucinya Quran sama, tapi Indonesia Islam disebarkan dengan tasawuf, dengan moralitas yang sangat tinggi oleh para wali 9. Kalau di Timur Tengah, dengan peperangan, dengan kekerasan tersebarnya Islam. Maka walaupun bacaan kita sama, fikihnya sama, hukumnya sama, tapi kiai-kiai di Indonesia, terutama kiai ulama, lebih tinggi daripada bicara fikih, yaitu bicara akhlak, moral, dan dalam bahasa Islam namanya tasawuf, ajaran spiritual. Fikihnya sama, tapi yang dibaca sama, tapi kiai-kiai sangat toleran, sangat longgar ketika menyampaikan agama kepada masyarakat. Oleh karena itu, kiai-kiai NU di kampung, desa-desa itu, tidak usah diminta, tidak usah diperintah, pasti yang disampaikan kepada masyarakatnya pesan-pesan yang akur, yang solid, jangan bertengkar. Kalau ada musibah, angin puting beliung atau longsor, yang sabar. Itu dengan sendirinya kiai-kiai tidak terasa sedang membangun karakter bangsa, sedang membangun jati diri bangsa Indonesia. Luar biasa kiai-kiai itu, tanpa dibayar, tanpa diminta. Kalau ada orang bertengkar, dipanggil dua-duanya, diakurkan. Kalau suami istri bertengkar, dipanggil. Tanya suaminya, istri saya galak, mau saya cerai. Jangan cerai, daripada cerai boleh kawin lagi. Itu kata kiainya begitu, bukan kata saya, kata kiainya itu. Jadi yang namanya kiai-kiai di kampung-kampung sangat penting, peranannya sangat besar dalam membangun kerukunan bangsa ini. Kesimpulannya, negara besar seperti apapun tidak bisa
tanpa kekuatan civil society. Dan ulama Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society harus diajak berperan dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa ini. Pak Yai, Luar biasa. sebelum saya ke Pak Haidar Nasir, saya mau tanya lagi sama Pak Kai sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Kita sudah banyak orang katakan suasananya panas, dinilai sudah mulai rengat. Bagaimana usaha dari Nahdlatul Ulama sendiri menyerukan ketika kemudian ormas ini menurut banyak orang sudah kurang didengar? Begini, agama itu asal mulanya nilai-nilai universal. Kemudian turun menjadi doktrin ajaran. Kemudian melahirkan komunitas, kelompok. Kemudian terakhir turun lagi menjadi komoditas. Nah. Kalau sudah agama menjadi komoditas, mulailah muncul kekerasan. Mulai itu. Kalau kembali ke nilai universal, agama apapun pasti akan mengajarkan damai, rukun, akur. Kalau sudah jualan sorga misalkan, langsung itu. Yang sini katakan yang paling selamat Islam. Yang Katolik, Kristen paling selamat ikut Yesus. Itu udah mulai konflik itu. Jualnya sama-sama jual bakso Malang barangkali. Nah oleh karena itu, kalau kembali pada nilai universal, keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, saya kira agama akan menjadi faktor pemersatu antar umat ini, antar bangsa ini. Oke, terima kasih itu dari NU. Pak Haidar, Muhammadiyah sedemikian gitukah ya seperti yang disampaikan oleh Pak Said Akil barusan? Baik. Silakan Pak. Sudah. Sudah nyala Pak? Bangsa ini sesungguhnya punya modal sejarah, modal ruhani ya, dan juga modal intelektual yang cukup ya, dan dianugerahi Tuhan kemerdekaan yang luar biasa di samping kekayaan alam. Dan dalam titik sejarah yang paling kritis sesungguhnya juga bangsa ini diberi khasanah oleh para pendiri bangsa tentang makna pengorbanan ya. Kalau tadi Bang Karni cerita tentang 18 Agustus, 22 Juni dan 1 Juni, ketika 8 tokoh Islam itu pada akhirnya harus dia mencoret 7 kata dan kunci terakhir ada di Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu, mereka bukan tanpa berkorban, bahkan Bung Karno sebagai penggagas untuk jalan tengah itu sampai menangis sesungguhnya. Tetapi demi kemerdekaan yang 1 hari baru kita proklamasikan, semuanya berkorban untuk Indonesia. Nah, dalam proses perjalanan yang panjang ada sesuatu yang hilang sebenarnya di tubuh bangsa ini. Dan kalau tadi dikatakan adakah retak, jujur bahwa ciri orang dewasa adalah dia berani mengakui kesalahan dan kelemahan dirinya. Bangsa ini ada gejala retak itu, dan mungkin suatu saat tidak tertutup kemungkinan ada musibah besar seperti Pak Amin Rais sampaikan, karena tidak mungkin ada bangsa besar itu tanpa masalah gitu ya. Saya coba rujuk pada Al-Quran ya, di surat Al-Isra ayat 16, maaf saya kutip ya. Wa idza aradna an nahlika qarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ini bisa jadi untuk filosofi kita berbangsa. Jika Allah Tuhan itu menghendaki sebuah bangsa itu hancur, maka Dia biarkan para elit bangsa itu untuk berbuat sekehendaknya, al-mutrafun. Lalu diingatkan oleh mereka yang membawa kebenaran, Rasul dan siapapun yang membawa kebenaran. Dia tetap tebal muka, dia tetap ugal-ugalan, dan dia tetap gegabah, dan bahkan dia terus berjalan dengan kesalahan dan keserakahannya, lalu bangsa itu menjadi hancur. Nah,
Ada 3 hal yang membuat bangsa ini menjadi retak. Pertama adalah sifat sembrono dari mungkin warga bangsa atau elit bangsa, siapapun dia. Dan sikap gegabah sembrono ini lalu menjadi culture, lalu dibenarkan oleh publik gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem yang luruh, yang lemah. Jadi sistem tidak lagi sistem hukum, sistem politik, kemudian tidak bisa lagi tegak di atas mana yang benar, mana yang salah. Semuanya menjadi serba abu-abu. Lalu terjadi suasana yang uncertainty, ketidakpastian. Dan ketiga, value. Nilai-nilai kita berbangsa yang disampaikan Pak Zul itu tidak dipahami, tidak dihayati, cuman dihafal. Pembukaan UUD 45, Pancasila, kemudian semangat para pendiri bangsa itu ya lewat hanya sekedar hafalan dan tidak menjadi value. Tapi kami optimis karena arus besar kita ini sebenarnya masih ada dalam sebuah semangat untuk bersama. Bung Karno bilang Indonesia akan tetap tegak ketika ada gotong royong. Bung Hatta bilang ketika kolektivitas itu menjadi napas gerakan hidup kita, dan hampir semua tokoh bangsa yang punya jiwa negarawan mewariskan nilai-nilai itu. Tinggal maukah kita semua termasuk yang hadir di ruangan ini untuk menyerap nilai itu dan mempraktekannya dalam kata, bukan dalam retorika. Kalau sejauh ini sudah mau belum Pak? Itu berpulang pada hati, tidak usah pakai nurani, nanti jadi hanura. Jadi Pak Wiranto. Pada hati dan kalbu masing-masing gitu ya. Pakai juga boleh gitu ya. Pada hati nurani masing-masing. Jadi ya. Sebab siapapun dia tidak pernah bisa membohongi dan mendustai hatinya. Nah, tinggal begini, kami Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan kekuatan-kekuatan agama di semua sudut negeri ini sebenarnya punya semangat yang sama bahwa retak wajar, ibarat sebuah rumpun bambu yang dia bergerak dan kadang juga saling bergesek gitu ya. Tetapi kita harus terus berdialog dan kita terus mencari jalan. Tapi kuncinya ketulusan. Ketulusan. Jadi selama kita masih berpura-pura, selama kita masih memaksakan kehendak, dan selama kita masih juga ingin ugal-ugalan di tengah keprihatinan rakyat kita, rakyat kita itu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Haidar Nasir. Ya, kita bisa merasakan Pak. Ya, ketulusan dan isi hati. Bang Kis mungkin mau ingin tahu apa kemudian isi hati Pak Akbar Tanjung di sebelahnya. Betul sekali, kita apresiasi tadi apa yang dirasakan oleh Pak Haidar Nasir ya. Karena ini pasti sangat penting dan sangat dalam untuk bangsa kita saat ini yang sedang memudar begitu persatuannya. Kita akan coba dengarkan Pak Haidar Nasir bagaimana dari politisi senior Partai Golkar, Pak Akbar Tanjung. Tadi mendengar Pak Haidar Nasir terharu begitu ya. Ada rasa yang kerinduan terhadap persatuan di bangsa kita saat ini yang sedang bermasalah sedikit. Silakan Pak. Kita semua bersyukur bahwa kita semuanya masih memberikan suatu tekad yang kuat untuk bersatu. Tekad bersatu itulah saya pikir modal yang amat penting. Dan kemudian kita juga harus menghormati bahwa kita memang ada perbedaan. Dalam pengertian bahwa ada keanekaragaman kita sebagai bangsa. Dalam agama, dalam perspektif agama juga Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan juga dikatakan supaya saling kenal mengenal. Nah, dengan demikian kita harus menyadari bahwa memang keanekaragaman itu sesuatu yang given. Sunnatullah itu, hukum Tuhan. Jadi artinya dengan keanekaragaman itu bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bisa kita sumbang untuk kepentingan bangsa.
keanekaragaman itu bagaimana supaya kita semuanya berbuat yang terbaik lah untuk bangsa, berlomba-lomba untuk kebaikan untuk bangsa kita. Saya memimpin organisasi mahasiswa Islam, HMI. Tapi guru saya ini, pastor saya, ini Pak Fon Mahnisuseno. Saya belajar tentang etika pada waktu saya sekolah di Canisius. Beliau mengajar agama Katolik, tapi juga dimensi etika juga menguat. Dan kami yang beragama Islam mendapatkan pelajaran dari beliau yang memberikan pelajaran etika waktu saya di Canisius. Sampai hari ini saya sangat hormat kepada beliau. Waktu saya tadi lihat beberapa tokoh-tokohan ada di situ. Situ ada Pak Haidar, ada Pak Said Agil, ada beliau. Karena saya pernah menjadi guru beliau, bukan, saya pernah menjadi murid beliau, sorry. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Said Agil, Pak Haidar, saya salam dulu dia. Karena dia pernah mengajar saya. Jadi itulah suasana itu yang harus kita bangun betul. Kita saling menghormati, saling menghargai, memberikan kita yang terbaik bagi bangsa kita. Karena kita ini semuanya adalah orang-orang yang diharapkan memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa kita. Nah, dalam perspektif politik juga demikian. Bahwa memang politik kita itu yang mengharuskan adanya berbagai macam partai-partai politik, ya. Tapi etika politik harus kita bangun. Etika politik itu intinya adalah bahwa kita juga menghormati ada perbedaan pandangan politik, dan bisa saja karena pandangan politik berbeda. Kemudian juga tentu ada sesuatu yang diperjuangkan oleh masing-masing orang itu. Tapi ada mekanisme yang untuk menyelesaikan perbedaan itu, dan kita harus menghormati mekanisme itu. Nah, itulah demokrasi. Karena demokrasi menghormati adanya perbedaan, kemudian juga ada juga orang-orang yang menginginkan memperjuangkan sesuatu, dan perjuangan sesuatu itu ya harus kita menghormati bagaimana cara kita memperjuangkan sesuatu itu, dan sesuatu itu apa? Kalau menurut saya sesuatu itu adalah sesuatu yang kebaikan untuk kita semuanya. Apapun latar belakang kita, apapun keturunan kita, apapun agama kita, ya kita memperjuangkan sesuatu untuk kebaikan kita. Itulah yang menurut saya, kebaikan kita itu ya kebaikan bangsa, kebaikan kita semuanya. Walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya kira itulah pesan yang dapat sampaikan. Luar biasa Pak Akbar Tanjung. Di sebelah Pak Akbar Tanjung juga sudah ada Pak Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu ya, di 2013-2015 ya Pak ya. Pak mungkin sedikit bisa berbagi dengan kami. Di tengah mungkin pada saat Pak Hamdan Zulfa menjadi Ketua MK, perbedaan juga ada begitu Pak ya, terasa. Dan saat ini juga lebih terasa lagi, dan kemudian membuat banyak sekali perbedaan-perbedaan ini semakin tajam. Dan mungkin membuat kita tadi ya, rasa haru jangan diberikan atau dirasakan oleh Pak Haidar Nasir ini terasa ke kami semua begitu. Silakan. Ya, yang menjadikan Indonesia besar dan kuat, titik simpulnya pada persatuan itu. Sekali persatuan itu goyah, maka goyah juga Indonesia itu. Perlu kita sadari bersama bahwa persatuan itu bukan jalan mudah. Itu jalan yang sulit dan penuh jalan terjal dan pengorbanan. Dulu untuk bersatu, ada banyak raja yang harus mengorbankan untuk tidak menjadi raja. Karena untuk bersatu, melihat Indonesia merdeka, Indonesia yang kuat. Banyak kerajaan-kerajaan yang meleburkan diri dan mengorbankan dirinya sebagai orang biasa. Karena untuk persatuan. Dan perlu diingat, ancaman terhadap persatuan itu banyak. Salah satunya adalah ketidakadilan. Ketika kata-kata kami dan mereka semakin tajam, maka semakin tinggilah ancaman terhadap persatuan. Jadi ketika kami, mereka, dan ini semakin tajam, itu semakin besar ancaman terhadap persatuan. Karena itu keadilan harus ditegakkan. Ketika keadilan yang terluka semakin bengkak dan semakin besar lukanya dan tidak diperbaiki, maka itu ancaman besar terhadap persatuan.
baik persatuan keadilan karena pendapatan yang jauh, keadilan karena perlakuan yang berbeda antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu juga ancaman terhadap persatuan dan membuat salah satu kelompok menjadi sakit hati. Karena itu yang paling besar tanggung jawab untuk merawat persatuan ini adalah penegakan keadilan oleh negara. Itu yang paling besar perannya. Tentu peran civil society juga sangat besar. Tapi saya ingin katakan bahwa sekali negara kelihatan atau nampak berlaku tidak adil, maka hati-hati, negara dalam keadaan bahaya. Saya yakin kita semua tetap bisa bersatu. Kita harus kembali menengok ke belakang pengorbanan yang dilakukan oleh para tokoh yang lalu. Betapa besar egoisme masing-masing dikorbankan untuk persatuan. Jadi kata Agus Salim, muara dari Pancasila itu adalah persatuan itu. Ketika ada masalah, ayo kita berbicara secara baik-baik, secara beradab, kita berbicara secara musyawarah dengan sila keempat. Baik. Perbedaan apapun kita selesaikan dengan cara itu. Jadi kita satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, itu karena sadar betul bahwa realitas keindonesiaan kita adalah beragam. Jadi kalau kita bicara persatuan bukanlah ingin menyatukan semua kita. Ini yang menurut saya kita perlu hati-hati gitu. Jadi persatuan itu adalah dalam konteks kebangsaan karena kita sadar betul bahwa jati diri keindonesiaan itu adalah kemajemukan itu sendiri. Sehingga karena keanekaragaman itu kan diperlukan persatuan itu. Nah, dalam konteks ini maka yang menyatukan kita itu, saya bersyukur bahwa kita itu punya dua modal besar. Tadi saya terinspirasi juga oleh Pak Haidar Nasir. Modal besar itu pertama bangsa. Jadi kemajemukan kita, keragaman kita itu tidak hanya etnis, tapi juga suku, budaya, bahasa, termasuk juga agama, itu disatukan oleh kebangsaan kita. Nah, tapi para pendahulu kita menambah selain kebangsaan itu adalah agama. Jadi nilai-nilai agama itulah sesungguhnya yang juga menjadi faktor sebagai penjalin atau perangkai atau sekaligus perajut dari kemajemukan kita. Itulah kenapa konstitusi kita, bahkan dasar negara kita itu kaya sekali dengan nilai-nilai agama. Kearifan lokal kita itu semuanya bisa dirujuk kepada nilai-nilai agama. Jadi itu sudah berlangsung ratusan tahun. Jadi religiusitas itulah yang menjadi ciri kita dan kita disatukan oleh nilai-nilai agama. Karena semua etnis, semua suku dimanapun wilayah domisili kita, semua kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu. Nah, tantangannya sekarang agama itu lalu kemudian kalau ada istilah memudar, ada istilah begitu ya? Retak atau rengat tadi istilahnya, itu karena mungkin kita lupa dalam konteks agama kita lebih menonjolkan sisi luar dari agama. Kita lupa atau kurang menekankan pada sisi dalamnya. Jadi yang saya maksud sisi dalam itu adalah esensi atau substansi dari ajaran agama. Karena semua agama bicara pada esensi atau substansi yang sama, memanusiakan manusia. Tadi Pak Kiai Said Agil tadi akhlak. Jadi kenapa akhlak agama itu ya karena akhlak itu bagaimana perlakuan kepada manusia, bagaimana memanusiakan sesama kita gitu. Nah, kita lebih mungkin karena satu dan lain hal, masalah politik, masalah ekonomi, berbagai macam masalah, lalu kemudian aspek luar dari agama ini yang memang kalau bicara aspek luar pastilah berbeda-beda. Jangankan antar satu agama dengan agama yang lain, di internal umat beragama saja sisi luarnya bisa sangat beragam karena faham keagamaan itu bisa beragam-ragam. Karenanya dalam konteks menggunakan hak pilih, saya ingin menjawab kepada pertanyaan tadi ini, karena kita masyarakat yang religius, hampir semua tindakan kita, masyarakat kita itu atas dasar faham keagamaan yang diyakininya. Gitu.
apalagi memilih, gitu, yang sangat penting. Nah, tapi karena faham agama itu beragam, maka pilihan itu juga bisa beragam. Nah, oleh karenanya menghadapi keragaman pilihan itu jangan lalu kita merasa lalu kemudian menjadi sesuatu yang aneh, atau karena ini sudah lazim, itulah saya katakan lazim, karena satu umat beragama yang sama bisa pilihannya berbeda, dan masing-masing yang berbeda itu karena faham keagamaan yang berbeda juga, gitu. Sebagaimana umat yang beragama lain itu bisa sama pilihannya juga karena faham keagamaan. Jadi menggunakan hak pilih dengan melandaskan atau mendasarkan diri pada faham keagamaan itu sesuatu yang tidak hanya semata lazim, tapi itu sudah menjadi karakter atau sifat masyarakat Indonesia yang agamis tadi itu. Dan karenanya sama sekali tidak melanggar konstitusi. Justru konstitusi banyak berbicara bahwa ruh atau jiwa dari semua tindakan bangsa ini adalah agama landasannya. Jadi bukan berdasar parpol ya Pak? Bagaimana? Bukan berdasar perbedaan parpol ya? Tentu perbedaan parpol. Tapi kan masyarakat religius itu, agamis itu seringkali meyakini bahwa tindakannya itu bagian dari ibadah. Bagian dari aktualisasi diri terkait dengan pemahaman keagamaannya itu. Jadi ini yang harus kita hormati menurut saya. Sebagaimana kita juga menghormati ada sebagian umat beragama yang karena faham keagamaannya juga bisa memilih yang mungkin tidak seiman dengan keyakinannya. Itu juga ada landasan faham keagamaan yang juga kita harus hormati, ya harus kita hargai. Jadi poinnya adalah tentu dalam konteks menghadapi pilkada yang beragam ini, ya masing-masing kita harus kembali kepada esensi agama tadi itu. Bahwa esensinya agama bukanlah faktor yang membuat kita saling menafikan, menegasikan satu dengan yang lain, tapi justru menjadi faktor yang merekatkan kita. Itulah para pendiri bangsa dulu kenapa lalu kemudian meletakkan agama, nilai-nilai agama dalam posisinya yang sangat strategis, tidak hanya dalam setiap sila dasar-dasar negara kita, Pancasila, tapi itu juga sangat mewarnai konstitusi kita. Gitu. Baik. Jadi cukup rajin juga bersosial media ya, Pak Lukman ya? Ya, banyak seperti yang lain-lain juga. Kan. Sekarang eranya sosial media. Baik, baik. Nah, saya sudah dengarkan dari Pak Lukman ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama. Kita ingin dengarkan juga ini dari Romo Frans Magnis, apakah yang dirasakan juga oleh umat agama Kristiani mungkin dan juga Katolik mungkin yang sama-sama hidup berseberangan dan bersebelahan dengan umat Islam dan lainnya. Silakan. Terima kasih. Saya kira justru dalam keadaan biasa di mana selalu ada segala macam gesekan, konflik kecil dan sebagainya, kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya semangat persatuan, semangat saling menerima, semangat saling menghendaki yang baik masih hidup betul. Malah ini suatu modal besar bangsa Indonesia. Dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita ketemu perbedaan, misalnya perbedaan antara agama, tidak menjadi masalah. Orang sama sekali tidak hidup di dalam suasana ketakutan karena agamanya. Jadi kita memang jangan terbawa seperti tadi dikatakan kepada hanya fokus pada kami yang lalu berhadapan dengan mereka, melainkan kita semua satu bangsa Indonesia, tetapi juga kita semua satu ciptaan Tuhan. Saya merasa sangat penting kita selalu membaharui konsensus yang terungkap di dalam Pancasila dan yang membuat Sumpah Pemuda menjadi terlaksana, yaitu kesediaan untuk saling menerima dalam kekasan juga dalam perbedaan. Perbedaan itu pun diciptakan oleh Allah dan bagaimanapun juga kita harus hidup bersama dan kita bisa hidup bersama. Maka
baik juga kalau kita menyepakati bersama bahwa kita berusaha menguasai segala macam emosi yang selalu ada, menolak memecahkan masalah kita dengan kekerasan. Semua masalah kita bisa dipecahkan dengan bertemu, dengan bicara, dengan musyawarah. Mari kita membangun bersama-sama suatu kehidupan beragama yang tidak menakutkan, melainkan yang terasa oleh semua sebagai rahmat bagi semua. Agama yang menjadi terasa rahmat yang persatukan bangsa Indonesia dan membuat bangsa Indonesia suatu contoh yang juga dikagumi di dunia lain. Terima kasih. Romo, satu pertanyaan. Ketika kemudian agama yang berbeda ini dijadikan komoditas di setiap pemilu kada, di setiap pemilu, dan ini justru membuat tadi yang disampaikan kita, mereka. Bagaimana kemudian menyikapi hal itu? Itu tentu selalu menjadi godaan. Tentu di dalam setiap rebutan politik, agama mau dipakai. Masuk akal, karena agama adalah yang paling mendalam, ya orang lalu memainkan itu. Kita mesti melawan itu. Jadi kita jangan menerimanya. Justru orang beragama mesti menolak komodifikasi agama itu, karena itu yang juga mematikan semangat agama yang sebenarnya, yaitu bahwa dia rahmat dari Tuhan yang dipancarkan terus sebagai rahmat pada yang lain-lain. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan untuk Romo Frans. Kita juga akan sapa juga ada pemimpin-pemimpin kita nih. Betul kita sekali. Kalau TV One ya. Ada Direktur Utama dari TV One, Pak Ardiansyah Bakri. Selamat malam Pak. Dan juga ada Komisaris Utama dari TV One, Pak Anindya Bakri. Selamat malam. Di tengah-tengahnya, ini ada Pak Menkominfo, Pak Rudiantara. Selamat malam Pak Menko. Iya. Pak Menkominfo sudah hadir di sini ya. Betul. Balkis dan juga pemirsa, ini sepertinya kita akan mendapatkan hadiah istimewa dari Pak Menko Polhukam. Wow. Saya ini mau nodong spesial. beliau untuk bernyanyi. Oke. Ya. Karena kalau Pak Wiranto, ada saya mau talent. minta Pak Wiranto bernyanyi untuk kita semua sebagai ulang tahun untuk TV One. Supaya kita tetap mesra Pak di Indonesia ini. Bakat terpendam ya. Betul sekali. Kita mau mendengarkan. Boleh tepuk tangan. Audiens yang ada di sini kita sama-sama. Kado untuk Kami TV One. silakan kepada Pak Wiranto, Pak Menko Polhukam menyumbangkan. untuk kita sama-sama. Boleh pakai mic yang itu Pak. Supaya kita selalu tetap mesra Balkis yang ada di Indonesia. Sesungguhnya media itu kalau bagi saya posisinya adalah bukan suara satu golongan atau suara satu suku, apalagi satu partai. Wartawan itu harus berada di tengah. Dia tidak corong dari kelompok, dia bukan corong juga dari agama ataupun suku. Dia corong atau penyambung suara rakyat. Dalam posisi demikian, dia harus netral. Netral itu bukan dalam arti kata harus seimbang. Kalau Pak Rudi saya kasih 5 menit. Pak Menteri harus saya kasih, Pak Menteri Agama juga harus saya kasih 5 menit, Pak Lukman. Tapi netral itu saya menempatkan diri benar-benar di tengah beliau berdua itu. Itu posisi media. Dan dia adalah sebagai pilar dari demokrasi juga yang harus mencerminkan dari kebebasan berbicara tadi. Kebebasan berbicara dari publik. Dan tanpa ada kebebasan berbicara, tidak ada kemerdekaan. Tanpa kebebasan berpikir, tidak ada kebijaksanaan. Kata
Benjamin Franklin, Pak. Pendiri Amerika Serikat yang wajahnya ada di $100. Jadi, di lain pihak, karena dia adalah penyambung suara rakyat, maka dia harus membawakan kontrol sosial. Dan dalam hal ini kadang-kadang terjadi benturan-benturan. Tapi karena dia adalah media, maka dia harus berfungsi sebagai watchdog, sebagai anjing penjaga. Anjing penjaga itu bukan anjing pemburu. Dan bukan pula anjing hiasan atau pudel. Anjing penjaga itu dia akan menggonggong apapun yang mencurigakan. Walaupun ternyata dia salah gonggong, hanya tikus yang lewat, bukan pencuri. Tapi kewajibannya itu menggonggong. Itu kata Dan Rogers, itu wartawan senior di Amerika. Dan apapun juga yang diharapkan oleh media adalah kebebasan. Kebebasan pers. Kebebasan pers itu bisa mendatangkan baik dan bisa mendatangkan juga buruk. Tapi negara tanpa kebebasan pers hanya akan mendatangkan yang buruk, kata Albert Camus. Saya kira Pak Menteri boleh. Nah, udah ditodong sama Pak Kani, berarti Pak Menteri juga harus komentar nih. Benarkah demikian kalau Pak Menteri melihat TV One terlebih dahulu sebelum kita bahas mengenai media secara umum? Silakan Pak. Pertama, selamat ulang tahun Dirgahayu TV One. Bang Karni, kalau kita bicara kebebasan pers, negara ini menjamin kebebasan pers. Pemerintah negara menjamin kebebasan pers. Kebebasan yang tentunya bertanggung jawab. Nah, kita mempunyai undang-undang pers khusus. Mungkin satu-satunya undang-undang yang tidak mempunyai PP dan peraturan menteri. Ya, saking kita memang mau mewadahi yang namanya pers ini independen tanda kutip. Ya, saya meyakini di sini ada Pak Ardi, Pak Anin sebagai pemilik TV One. Saya nggak yakin beliau itu harus independen menjalankan TV One sebagai bisnis. Beliau boleh punya keberpihakan, tetapi menjalankan bisnis dalam konteks berita sebagai TV beritanya, itu yang harus independen. Bahwa yang bersangkutan boleh partai politiknya apa, A, B, dan C, kemudian berpihakannya kemana, boleh-boleh saja. Tapi kembali, memanfaatkan ranah publiknya ini, frekuensi publiknya ini yang harus independen, cover both side dan lain sebagainya. Jadi itu yang masalah independensi bagi saya, independensi dalam konteks yang itu. Kemudian dalam media secara umum. Jadi TV One baik-baik saja ya Pak ya? Ya, kalau ada sesuatu hal, saya komunikasi langsung dengan Bang Karni, karena beliau boleh dikatakan, tanda kutip guru saya. Dan saya tidak sungkan-sungkan telepon beliau, bukan, tadi ada yang bilang di belakang, di bredel berapa kali, saya nggak pernah kan Bang? Nggak pernah. Karena konten itu bukan pemerintah, konten itu adalah KPI yang mengawasi, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi KPI juga nggak pernah melarang apa-apa. Saya bukan membilang KPI Bang. Jadi siapa yang kita melarang? hargai di Republik ini, kemerdekaan itu. Perbedaan saya sama Pak Anin juga kadang-kadang berdiskusi kalau ada bilang, Chief ini ada kayak begini-gini, gimana? Saya temui, saya katakan ini begini, dari pemerintah kurang lebih begini. Semua selesai, tidak ada masalah. Nah, dalam konteks media secara umum, kita tahu ada media dari berawal media cetak, koran maupun majalah, kemudian media elektronik, televisi, radio, media online, dan media sosial. Nah, media cetak ini selalu mengedepankan akurasi, karena mereka mempunyai waktu untuk mencari berita, ya, melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Sedangkan media sosial, ukurannya adalah kecepatan. Yang penting masuk duluan, benar atau salah itu urusan belakangan. Nah, yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, terutama media televisi. Televisi karena berita juga bersaing kan, jadi ingin juga cepat juga. Jangan sampai memanfaatkan media sosial, terutama saat ini banyak hoax ya, itu dikutip oleh media televisi, ya, media elektronik,
Kemudian nanti media sosialnya juga mengutip, karena ada di televisi dikutip lagi. Akhirnya itu menjadi suatu lingkaran setan yang isinya hoax semua. Tapi saya yakin TV One enggak, karena ada Bang Karni sebagai pemimpin redaksi. Terima kasih. Baik, bicara media sosial nih, Balkis mau kemana ini coba? Mau bertanya sama Saya siapa mau ini? tahu nih, karena kalau di media sosial cukup rame nih ya. Ada Bang Fadlizon. Bang Fadlizon, saya bergeser ke sini dulu ya. Bang Fadli, bermedia sosial dan juga menggunakan media. Seramai apa sih terakhir di Twitter misalnya, Bang Fadli mencuit apa coba? Ini soal usulan pansus angket itu. Oke. Jadi semua serba update ya di media sosial ya. Ya, saya kira kita sekarang di era digital yang sudah sangat berbeda ya. Tentu mempunyai tantangan yang berbeda. Coba kita lihat saja dalam pemilihan presiden di Amerika saja, Donald Trump memakai Twitter gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih presiden, masih menggunakan itu. Saya kira kita memang mempunyai satu perubahan transformasi di dunia media yang luar biasa loncatannya ketimbang beberapa tahun yang lalu. Dan politik memang tidak bisa dipisahkan dari media gitu ya. Namun saya juga melihat sekarang ini bagaimana untuk menjadi media yang bertanggung jawab ya, supaya tidak ada hoax dan lain-lain. Saya melihat ini perlu untuk menyinggung juga tentang keretakan itu. Kita harus tahu dari mana kita berasal dan mau kemana gitu. Dan kalau kita tahu itu, kita tahu identitas kita ini siapa, bangsa Indonesia yang berbeda-beda yang tadi disebut. Nah, perbedaan itu juga jangan dianggap sebagai sebuah ancaman, tapi juga sebuah tantangan. Tidak boleh perbedaan itu dikriminalisasi. Tidak boleh ada satu pendekatan kekuasaan untuk menutup perbedaan sehingga ada satu suara yang sama. Sehingga menurut saya treatment ini memerlukan satu leadership. Dan menurut saya Indonesia ini membutuhkan strong leadership untuk membawa perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kalau weak leadership dan tidak mampu membawa perbedaan itu menjadi satu kekuatan, justru menjadi satu ancaman, saya kira kita menuju sebuah kehancuran. Ini sangat berbahaya. Jadi menurut saya seharusnya perbedaan ini harus menjadi satu kekuatan dan itu harus mempunyai strong leadership yang tahu apa yang harus dia lakukan di dalam menata perbedaan itu menjadi kekuatan untuk kejayaan Indonesia Raya gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya gimana caranya membuat perbedaan itu bisa justru malah menguatkan. Di sini ada dulu Kepala BIN. Nah, ini kalau kita bicara mengenai informasi, bicara mengenai hoax, apalagi beliau juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota. Bang Yos sendiri komentarnya seperti apa kalau mengenai kondisi ya sekarang ini? Terutama mengenai media yang semakin tajam kira-kira seperti itu. Mestinya kita ini sebagai bangsa Indonesia itu bersyukur kepada Allah ya, karena diciptakan negeri yang mungkin tidak ada duanya kalau kita bandingkannya. Kecuali kaya raya, indah, kita itu sangat unik gitu. Keunikannya itu di mana? Kemajemukannya itu sangat beragam kan. Nggak usah dikupas lagi. Dalam pembukaan acara ini tadi sudah disampaikan Bang Karni ya, bagaimana keunikan kita dari aspek adat istiadat, budaya, agama, bahasa gitu ya. Nah, dan kondisi itu memang menjadi titik lemah, ya kan? Kalau tidak dimanage dengan baik. Nah, yang manage dengan baik itu siapa? Ya para pemimpin, kan gitu kan. Kalau pemimpin ini mendudukkan diri sebagai bapak, itu kan pemimpin itu kan bapak ya, artinya kepada anak, istri semua itu diperlakukan sama, ya. Kemudian juga dia sebagai hakim, ya, artinya yang salah ya dihukum. Sepanjang itu dilakukan sebenarnya tidak ada masalah, gitu. Nah, keberagaman ini sudah diantisipasi oleh para pendahulu kita. Bahwa itu menjadi titik rawan kita kalau kita tidak manage dengan baik. Tetapi tadi katakan Pak Pati juga kalau kita bisa manage baik menjadi kekuatan. Oleh karena itu para pendahulu kita sudah mengingatkan kepada kita ya, sampai ditulis di lambang negara burung Garuda itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah peringatan untuk kita bahwa kita memang beragam tapi kita ika, kita satu gitu. Sepanjang kita konsisten seperti itu, kita tidak ada masalah. Nah, kondisi saat ini memang setiap kali ada pilkada itu kan pertarungan ya, kompetisi para kandidat yang di belakangnya ada partai-partai politik yang punya massa. Selalu hangat-hangat sampai panas kalau sekarang ini.
Dan sebenarnya yang panas itu hanya di DKI ini sebenarnya menurut pandangan saya, gitu. Yang di lain-lain tenang-tenang saja kok, gitu kan. Nah, pasti ada sebabnya kan. Nah, DKI ini juga yang pertama saya ingin pesan kepada masyarakat ya, kita ini warga ibu kota, ya kan, mestinya kita menjadi toladan dari warga yang lain. Artinya kita harus lebih dewasa dalam menyikapi apapun itu termasuk berpolitik kan. Kita mari berkompetisi, setelah itu ya sudah, siapa yang menang ya kita kasih selamat, yang kalah ya terimalah kekalahan itu gitu. Nah, oleh karena itu kalau Jakarta ini kan sering dibilang miniaturnya Indonesia. Dari keseragaman yang ada di Indonesia tadi kan di sini ada semua etnis terwakili, semua suku terwakili, yang miskin terwakili, yang kaya raya terwakili, yang profesor banyak sekali, yang bodoh juga banyak. Seperti itu. Nah, kondisi itu kalau tidak mampu kita satukan, miniaturnya aja nggak bisa, apalagi yang makro Indonesia nya kan gitu kan. Nah, kesadaran itu harus ada di rakyat di Jakarta itu sendiri. Baik. Saya pesan lagi, besok kita harus bersikap dewasa. Pilih sesuai hati nurani. Apa yang kamu kehendaki, kalau yang menang kasih selamat, yang kalah terimalah itu kekalahan. Baik. Ini pesan dari Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Biasa berbeda, ini identik dengan yang satu ini. Saya lewati Pak Agum dulu, nanti di segmen berikutnya Pak Agum. Ini ada tapi saya mau tanya Pak Rizal, ini paling kontroversi sampai berani berbeda dengan sesama menteri. Karena paling ingat itu jurus Raja Wali ya. Nah, mabok. Kepret ya, jurus Raja Wali kepret. Silakan Pak Rizal. Saya mau bicara di luar bidang yang saya biasa ketahui. Tapi saya juga biasa bicara apa adanya. Di bawah itu suasananya panas sekali kok. Memang kita bisa basa-basi seolah-olah nggak ada apa-apa. But under the surface ada tension. Kalau hanya sekedar kompetisi pilkada nggak ada masalah. Ada ratusan pilkada tanpa masalah sama sekali. Tapi yang terjadi ini, tensi ini, sifatnya mengarah ke arah sara. Ya, soal agama dan suku. Dan kami dari sejak muda tidak pernah membedakan orang Indonesia berdasarkan suku dan agama. Tetapi memang ada yang arogans yang menggunakan isu agama ini. Ya, dan juga ada yang congkak, yang neofasis cara bicaranya, ya, yang main gusur kiri kanan. Nah, saya pikir masalah Indonesia, bayangin nih, sejak bulan November, 4 bulan, waktu kita habis ngurusin soal begini. Kita basa-basi aja, kita nggak ngomong pokok masalahnya apa. 2 bulan lagi, kita akan sibuk lagi ngurusin soal angket, masih terkait dengan masalah ini. Kalau seandainya menang pun, pasti ribet lagi. Jadi yang bikin kacau ini hanya 1-2 orang. Waduh, ini hati-hati nih, sudah mulai nih, Raja Wali kepret nih. Sudah mulai nih. Menurut saya yang ngaco-ngaco ini, ya disikatlah, udah gitu aja. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Rizal. Ada Pak Agum di sini di sebelahnya yang saya juga mau minta komentarnya deh. Pak Agum kalau melihat bagaimana sebagai jenderal. Iya, terima kasih. Purnawirawan juga. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Pak Said Agil, Pak Haidar, Muhammadiyah, kemudian Pak Menteri, kemudian Pak Frans Magni Suseno. Semuanya menyejukkan. Menyejukkan, sangat menyejukkan. Jadi saya berpesan kepada yang lain, elit yang lain, tokoh-tokoh yang lain, tolong deh kalau tidak bisa menyejukkan, jangan memanaskan gitu loh. Itu harapan saya. Yang kedua, ini mayoritas kita di Indonesia ini Islam, Pak Said Agil. Saya pun Islam yang fanatik juga ya sama keluarga. Tapi ada satu pengalaman saya. Ini perlu saya sampaikan. Tahun 2006 saya memimpin kontingen Asian Games ke Doha, Qatar. Di Qatar, di Doha sana, saya diberi ajudan orang Qatar, namanya Aziz. Umurnya 22 tahun. Si Aziz ini, dia tiap hari pakaiannya bersih, putih, gamis. Baju Arab ya.
Bukan baju Indonesia, itu baju Arab itu. Bersih terus. Ya. Saya ke restoran, saya ke masjid, semuanya serba bersih. Terus saya ngambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah, Islam itu identik dengan bersih. Bersih hatinya, bersih fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jalan-jalan di Kota Doha. Jalan-jalan di sana sama teman saya. Waktu ada waktu luang ya. Masuklah ke mall. Waktu itu Desember tahun 2006. Begitu saya masuk ke mall, apa yang saya dengar? Lagu yang dikumandangkan di mall itu. Lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Christmas. Ini negeri Arab. Saya ambil kesimpulan. Islam itu identik dengan toleran. Begitu loh. Ya. Jadi saya ingin mengajak semua deh ya. Juga kepada saudara Rizik ini dengan para pengikutnya. Islam itu seperti itu. Ya. Islam itu bersih dan Islam itu toleran. Ya. Itu yang saya ingin sampaikan ya. Baik, kemudian yang ketiga ini saudara-saudara, kita ini di era setelah 71 tahun kita merdeka, mungkin baru kali ini bangsa Indonesia mengalami alam kebebasan yang teramat bebas. Sehingga maki-maki pemerintah pun gak ada masalah. Bebas sekali setelah 72 tahun kita merdeka. Nah, saya sangat menyarankan, tadi ada Pak Wiranto, sekarang ada Pak Menteri Agama, Pak Kominfo ya, pemerintah, tolong deh kebebasan ini harus dimanage dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Pada gilirannya kalau ini dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar, ini menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa ini. Tolong deh ini para menteri-menteri eksekutif ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Jadi Agung. tadi pesan dari Pak Agum ya, Brigita dan pemirsa. Kalau tidak bisa menyejukkan, jangan memanaskan. Jangan gitu ya. memanaskan. Okay. Nanti bikin gaduh lagi. Baik, kita masih akan kembali ya Balkis. Masih di 9 tahun penyambung suara rakyat. Merekatkan bangsa. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV One yang ke-9. Semoga TV One... Terima kasih masih dalam rangka merayakan ulang tahun TV One yang ke-9 penyambung suara rakyat. Merekatkan bangsa. Kita bicara upaya merekatkan bangsa. Sekarang kita mau menengok dari sisi hukum tata negara. Bagaimana kemudian mengelola negara. Pak Mahfud, ini Pak Mahfud mesti bicara mengenai aturan. Iya, pasti. Tata negara itu sendiri Pak. Merekatkan bangsa tanpa aturan tak bisa terekat ya Pak. Ya, baik. Gini, dari pembicaraan tadi ada yang resah sekali. Karena katanya bangsa ini udah mau pecah gitu. Tapi ada yang optimis. Ada yang optimis. Kepada yang optimis memang saya sampaikan lebih dulu. Yang optimis itu memang sewajarnya optimis. Karena dasar ideologi negara Pancasila itu di Indonesia sangat kokoh dan tidak akan tergantikan. Sudah pernah dicoba diganti melalui berbagai pemberontakan bersenjata, itu mudah sekali ditiadakan. Sudah pernah dicoba melalui jalur resmi di konstituante, silakan kalau mau ganti Pancasila. Pemilu tahun 99 silakan dirikan partai kalau mau mengganti Pancasila. Sesudah pemilu kalah juga yang mau mengganti Pancasila itu keseluruhannya kalau digabung itu cuma 12%. Yang lain tetap ingin ke Pancasila. Jadi dari sudut ini kita optimis, kita ini bersatu. Bagi Islam sendiri menjadi penunjang ini pluralisme berdasar Pancasila ini karena Islam sendiri mengatakan keberbedaan itu adalah fakta ciptaan Tuhan. Tadi sudah mengatakan ciptaan Tuhan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, manusia ini satu aja kok. Ini karena Allah menciptakan perbedaan agar kamu bekerja dengan baik dan bekerja sama. Itu satu. Jadi jangan pesimis kalau soal kekokohan Pancasila. Tapi ya yang resah itu memang ada alasannya. Persoalannya tuh apa sih? Persoalannya tuh bukan soal perbedaan primordial yang menajam. Tidak ada menurut saya. Tidak ada siapa coba yang mau sekarang
tidak suka terhadap perbedaan itu. Umat Islam sudah jelas mendukung. Yang ada sekarang itu ada persoalan ketidakadilan, persoalan tidak tegaknya hukum, persoalan kesenjangan itu. Itu persoalannya. Kalau mau ngelola negara itu selesai, tidak usah diskusi lagi tentang pluralisme, sudah selesai. Sudah diuji oleh tindakan gerakan bersenjata, sudah diuji oleh perdebatan konstitusional, sudah selesai. Nah, jadi persoalannya sekarang ini adalah kita mau menegakkan keadilan yang di berbagai lini itu lumpuh. Saya tidak katakan pemerintah saja, tapi di yudikatif, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lembaga lain. Nah, tapi ini sekarang begini, kalau kita bicara keadilan lalu dituduh, wah ini anti pluralisme. Apa hubungannya? Tidak ada. Kalau kita bicara penegakan hukum, keadilan, tidak ada urusannya dengan Cina, tidak ada urusannya dengan non-Muslim. Tidak ada, ini keadilan, ketidakadilan. Itu yang diperjuangkan. Nah, celakanya sekarang ini kadang-kala orang lalu genet. Gitu. Genetnya itu gimana? Kalau bicara keadilan, tidak berani. Kenapa? Dituduh anti pluralisme. Iya tuh, orang sekarang, teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan, dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan, diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis. Gitu, anti kebenekaan, itu omong kosong semua, enggak ada. Di bawah itu enggak ada itu urusan agama. Bahwa di bawah itu resah, iya, itu tapi bukan soal pluralisme, bukan soal perbedaan, bukan soal diskriminasi, gitu. Nah, itu juga kaitannya yang ditanyakan Pak Lukman tadi. Misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin, bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya, tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja berdasar ikatan primordial sekalipun, karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno. Siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kadang tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama, disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Pak Bagus Hadikusumo, tidak usah nuntut negara Islam. Ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat, agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ini ada letter Kristen di dalam pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 itu. Terus dengan begitu, jadi boleh sajalah memilih berdasar agama, boleh. Tidak memilih berdasar agama juga boleh. Maka Bung Karno mengatakan kalau mau, kalau kamu ingin, gitu, silahkan. Kalau kamu tidak ingin juga enggak apa-apa. Bicara yang benar lalu diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, anti Pancasila. Apanya yang anti Pancasila? Memang begitu pidatonya Bung Karno sejak dulu. Yang pertama itu. Dan sekarang itu dicetak sebagai pedoman. Misalnya kalau di PDI ada pidato Bung Karno 1 Juni 19 yang sudah diberi. Di situ juga dicatat pidato Bung Karno yang begitu aslinya. Yang terakhir, Mbak Balkis, dengan demikian apa sih persoalan kita sekarang ini? Menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Itu yang harus diprioritaskan dulu. Karena menurut saya kalau hukum, keadilan sudah tegak, lebih dari 50% persoalan di negara ini selesai. Yang sisanya itu terpotong-potong ke berbagai sektor yang sifatnya ad hoc. Hukum dan keadilan dulu. Kalau hukum keadilan sudah ditegakkan, miskin bersama-sama orang Indonesia itu tidak apa-apa kok. Ini kan sudah miskinnya tidak rata. Yang suka kaya sekali sini, ya marah dong orang. Bukan karena pluralisme, bukan karena apa gitu. Saya kira itu, karena kalau hukum tidak tegak, ini kuncinya. Kalau hukum tidak tegak akan terjadi public distrust. Tepuk tangan untuk Prof. Mahfud ya.
Public distrust. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan juga Brigita. Ini suara dari wanita Nahdien, ya. Direktur The Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Saya ingin dengar dari Anda, tadi sudah Prof. Mahfud menjelaskan soal bagaimana kita kondisi saat ini. Tapi kalau Mbak Yeni sendiri melihat wakil perempuan juga, di Nahdien juga, genting atau tidak genting atau seperti apa yang dirasakan? Pak Sutioso sayangnya sudah nggak ada ya. Mungkin kalau saya jadi Pak Sutioso saya akan bilang ini soal DKI ribut-ribut. Kalau nggak bisa nyelesain saya aja lagi deh yang jadi gubernur gitu. Gini, kalau saya cenderung setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi. Bukan karena sama-sama kompak sebagai Nahdien juga, bukan. Namun karena memang esensi yang dibicarakan oleh Pak Mahfud, saya sepakat. Persoalan ketidakadilan menjadi persoalan besar yang bukan cuma melanda Indonesia, tetapi ini masalah global, masalah dunia. Dan persoalan ketidakadilan itu kemudian memunculkan berbagai dinamika di masyarakatnya, sehingga lahirlah kemudian pemimpin-pemimpin seperti Donald Trump, yang mengeksploitasi isu-isu tersebut untuk kepentingan politiknya. Nah, jadi bukan cuma Indonesia. Di Eropa misalnya, sebentar lagi mungkin Marie Le Pen ya itu akan terpilih. Sama yang dieksploitasi adalah isu agama, juga isu imigrasi. Karena dianggap bahwa Eropa yang tadinya sangat kental nilai-nilai Judeo-Christianity-nya, kemudian sekarang imigran dari negara-negara Islam banyak sekali dan mengambil pekerjaan yang dulu dimiliki oleh kaum kulit putih. Ini membuat takut. Dieksploitir oleh politisi-politisi di Prancis, kemudian lahirlah partai ultra kanan. Nah, jadi ini fenomena bukan cuma di Indonesia. Di Myanmar misalnya, mayoritas warganya adalah beragama Buddha. Tetapi di sana ditimbulkan ketakutan oleh kelompok Buddha radikal bahwa masyarakat Muslim Rohingya ini sedang melakukan islamisasi secara masif sehingga Myanmar akan diislamkan. Akhirnya kemudian masyarakat takut dan melakukan intimidasi terhadap kelompok Muslim Rohingya. Jadi bukan Indonesia saja ini fenomena ini terjadi. Eksploitasi, persoalan agama dan lain sebagainya. Memang isu mendasarnya adalah soal social injustice, ketidakadilan sosial tersebut. Ini tantangannya. Namun saya melihat kalau Indonesia sebetulnya justru punya solusinya. Saya sangat optimistis bahwa Indonesia bisa justru menjadi inspirasi bagi banyak negara lain di dunia. Ketika negara lain masih berbicara soal bagaimana mengatasi multikulturalisme, bagaimana mengatasi perbedaan di tengah-tengah masyarakatnya, kita ini sudah mempraktekkan, sudah sejak lama, ratusan tahun sudah ada. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, itu formula menurut saya bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan perbedaan di antara kita. Nah, jadi saya optimis sekali bahwa justru bangsa kita lah yang bisa memberikan contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam Pancasila ada nilai-nilai tentang keadilan sosial, ada nilai-nilai tentang kemanusiaan, ada nilai-nilai tentang musyawarah. Nah, kalau sekarang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk musyawarah, ya itu mungkin sekedar dinamika politik saja. Tetapi saya yakin sekali bahwa kita justru memiliki kearifan yang luar biasa yang sudah tertanam dan sudah kita praktekkan secara secara real di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini bukan kewajiban pemerintah saja untuk bisa memimpin bangsanya ya menghadapi tantangan-tantangan bangsa. Karena pemimpin itu ada dua macam, bukan cuma pemimpin formal tetapi juga pemimpin informal. Di sini banyak sekali pemimpin-pemimpin informal, Kiai Said Agil Siraj, Agim dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab bagaimana mengarahkan masyarakat kita untuk bisa berperilaku lebih sejuk, mengutamakan kesatuan bangsa dan bukan malah gontok-gontokan. Luar biasa, sejuk. Baik. Pak Kani tadi sepertinya sudah ingin mengomentari apa kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud berkaitan mengenai tata negara ini, bahwa sebenarnya pluralisme itu sudah bukan jadi masalah. Silakan Pak Karni. Sebetulnya bukan itu yang saya mau tanggapin, tapi penegakan hukum yang dibilang Pak Mahfud itu sudah hampir 50 tahun saya teriakkan. Satu-satunya kelemahan kita, baik dari zaman Orde Baru sampai adalah law enforcement. Kenapa
korupsi merajalela, kenapa pungli merajalela. Dari zaman dulu itu penegakan hukumnya nggak jalan. Lah penegakan hukum ini untuk korupsi mungkin ada kelihatan bagus. Cuma ada yang dituntut lagi oleh publik. Adalah kesamaan. Tidak jangan ada lagi istilah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jangan lagi ada istilah bahwa ini tebang pilih gitu loh. Dan apalagi jangan sampai terjadi kalau pemerintah sendiri yang melanggar hukum, itu akan lebih celaka bagi masyarakatnya. Karena ketika pemerintah melanggar hukum, maka rakyatnya akan mengambil hukum sendiri-sendiri. Dan akan berujung menjadi anarkis. Ini harus dijaga benar oleh pemerintah ke equal atau kesamaan dalam hukum tadi. Dan jangan pemerintah sampai terjadi melanggar hukum. Agar kita tidak sampai menjadi sebuah negara yang ujungnya akhirnya anarkis. Saya kira pengalaman 90. Mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan gembira saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-9 bagi TV One. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, TV One tetap dan semakin menjadi TV berita yang menyajikan berita-berita, informasi-informasi yang terdepan, terpercaya, dan menjadi penyambung suara rakyat. Dikemas di dalam jurnalisme damai dan jurnalisme makna. Sekali lagi, selamat. Baik, saya akan menuju ke Pak Menteri Perhubungan kali ini. Untuk mendengarkan ya Pak Budi Karya, mungkin kita harus dengarkan juga nih bagaimana mendekatkan kebangsaan dari perspektifnya Pak Budi Karya, silakan. Ya, pertama kali saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 TV One, karena TV One adalah satu TV yang mempersatukan kita di Indonesia ini. Amin, amin. Bagi saya bersyukur hidup dalam satu keragaman spasial, di mana kita ada Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya mengalami sendiri apa yang terjadi di ujung-ujung Indonesia itu. Dan mereka itu sangat bersemangat untuk berkebangsaan Indonesia. Saya dengan spontan minta anak-anak untuk menyanyikan bukan lagu Indonesia Raya, tapi Garuda. Mereka lancar sekali. Dan mereka merasa Indonesia, padahal mereka lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Juga di Maluku, juga di Aceh dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita telah berhasil mempersatukan. Tugas kita adalah bagaimana merawat ini. Kecintaan saudara-saudara kita yang di daerah itu mestinya bisa menjadi contoh bagi kita untuk tetap merawat kebangsaan ini. Selamat ulang tahun TV One. Oke, baik. Dengan dari Pak Itu tadi komentarnya dari Pak Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya, yang dulu itu merupakan direktur sebenarnya bisa mengelola. Tapi kalau kita bicara mengelola SDM, kita bicara mengenai hal yang kemudian merekatkan olahraga sepak bola, salah satu halnya. Ini ada Coach Indra Safri, kita coba tanyakan kepada beliau. Coach, mic-nya boleh dipakai. Bagaimana kemudian membuat SDM ini jadi kompak ketika kemudian kurang kompak? Nah, kalau dari sisi olahraga, mengompakkan SDM-nya ini seperti apa? Silakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat ulang tahun kepada TV One. Saya tadi dari mulai awal sampai sekarang menikmati apa yang dibicarakan dan saya sedikit memahami.
Banyak bicara persatuan. Saya kemarin baru pulang dari Atambua. Kebetulan bangsa ini lewat federasi mempercayakan lagi untuk membangun suatu tim nasional U19. Yang sebenarnya kita sudah punya tim nasional U19 sebelumnya yang saya bangun selama 3 tahun dan bisa meluluh lantakkan Korea waktu itu. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saya pernah menyampaikan juga ke beberapa orang teman, Indonesia ini negara hebat yang tidak mau hebat sebenarnya. Kita waktu itu tinggal selangkah lagi untuk menuju Piala Dunia. Tetapi karena sesuatu hal tujuan kita untuk mencapai satu langkah itu terganjal dengan bersamanya pemikiran atau yang berkembang tadi tidak adanya kesatuan untuk mencapai suatu tujuan itu. Saat saya ke Atambua pun saya ditanya oleh media, Coach, kenapa ke Atambua? Jawaban saya singkat, Atambua itu Indonesia juga. Bukan masalah terpilih atau ada tidak adanya pemain di situ. Tetapi bagaimana perhatian kita juga harus memberikan kanal untuk mereka untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Sekarang semua provinsi saya minta ke federasi, alhamdulillah federasi sekarang sudah aman dan sudah tidak disanksi FIFA lagi. Supaya memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjadi salah satu pemain tim nasional Indonesia. Hubungannya dengan persatuan adalah kesempatan itulah yang akan membuat mereka merasa memiliki bangsa ini atau PSSI-nya kalau di sepak bola di kami. Terus yang kedua, bicara persatuan, mungkin manajemen permainan sepak bola itu pantas untuk ditiru. Karena di situ ada penyerang, ada penjaga gawang, ada tugasnya yang menyerang, ada tugasnya yang bertahan, ada pelatih. Kalau kita ingin tujuan di sepak bola itu bikin gol, pelatih jangan jadi pemain. Penyerang jangan jadi kiper, kiper jangan jadi penyerang gitu. Untuk itu persatuan itu nggak bisa akan terwujud kalau tidak ada yang menyatukan dan yang ingin bersatu. Yang menyatukan itu harus ada magnet yang kuat menurut saya. Suatu pimpinan yang benar-benar bisa menjadi magnet yang orang bukan karena takut kepada dia, tapi karena dia memang perlu diikuti. Yang disatukan juga harus merasa diberikan kesempatan. Itulah yang saya lakukan. Saya memilih pemain-pemain ke daerah. Bukan masalah dia bertalenta atau tidak bertalenta, tetapi masalah kesempatan dan perhatian. Terima kasih. Tapi kalau bicara perhatian, sepak bola jadi salah satu perhatian sehingga bisa menyatukan kita semua. Benar demikian kan, Coach? Iya, menurut saya. Lalu apakah kita harus membuat kompetisi yang lebih banyak lagi untuk bisa membuat masyarakat ini kembali bersatu? Ini kita lagi berbenah lewat pimpinan federasi yang baru. Sama mungkin di institusi lain di negara ini. Sepak bola juga diterjang oleh ketidakberesan. Makanya saya berharap ke depan sepak bola bisa mempersatukan bangsa ini. Saya punya cerita. Baik. Waktu tim nasional U19 bermain di Aceh, Coach. tidak pernah masyarakat Aceh menonton tim nasionalnya yang seramai itu.
Waktu itu masih bergejolak, kalau tidak salah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Apa yang terjadi waktu tim nasional Indonesia main ke situ? U19 main ke situ. Stadion itu penuh, 55.000 masuk di dalam, masih ada orang di luar yang nggak bisa masuk. Saking cintanya dia ke tim nasional Indonesia. Karena apa? Karena ada orang Aceh yang bermain di situ. Bukan karena hebatnya tim nasional U19, bukan itu. Tapi karena ada orang Aceh di situ. Jadi kalau membangun tim nasional harus menunjukkan keindonesiaannya. Baik, terima kasih Coach Indra Syafri. Baik, ini saya ingin sapa karena kita sibuk dari tadi persatuan lahiriah ya, persatuan batiniahnya kurang nih. Ini wajib kita disejukkan. Halo A. Halo A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana supaya kita nggak sibuk dengan persatuan lahiriah, lupa sama persatuan batiniah? Alhamdulillah, selamat ulang tahun dulu ya. Semoga TV One jadi TV yang dewasa. Amin. Karena jadi tua itu nggak usah pintar-pintar amat. Jadi tua itu jadi sendiri. Tapi jadi matang dan dewasa ini perlu proses yang sangat serius. Di Indonesia banyak yang jadi tua, termasuk saya. Tapi belum tentu jadi dewasa. Dan masalah di Indonesia diantaranya adalah masalah kurang dewasa. Sepakat hadirin? Halo? Kalau kurang dewasa mah tukang pamer, mudah tersinggung, lebay, emosional, tidak empati. Ini jadi masalah. Jadi masalah kita tuh rasanya banyak yang kurang dewasa padahal punya amanah yang sangat strategis di negeri ini. Bukan berarti saya udah dewasa ya. Teruskan. Teruskan. Jadi masalah itu sebetulnya tidak ada yang bahaya Pak. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ujian di sekolah tuh nggak ada yang bahaya. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Halo? Sepakat? Nah jadi saya tidak terlalu cemas dengan masalah di negara ini. Yang dicemaskan kita nggak ngerti masalahnya apa. Dari tadi saya rada serem, ini masalah konflik agama. Asa enggak Pak. Beneran. Saya ikut aksi-aksi itu, Bapak dengar sendiri bagaimana begitu yang mau ke katedral, yang mau nikah dengan sukacita. Kita jaga, kita iring-iringi, dan nggak ada beban di hati kita. Jadi salah tuh yang menganalisa ini masalah agama. Enggak tuh. Ini mah masalah, satu seperti kata Pak Mahfud, ada rasa gitu ya. Ini ada yang rada kurang adil nih. Nah ini nyesek di sini. Yang kedua, masalah akhlak sebetulnya Pak. Dan masalah gorengan. Jadi digoreng sekarang segala urusan teh Pak. Masa Twitter saya digoreng Pak sekarang? Kurang apa coba Pak? Cuman ngomong kalau orang tidak bisa mengendalikan lisannya, maka akan bisa jadi sumber masalah, bukan jadi sumber. Waduh digoreng tuh ribuan. Digoreng Pak. jadi apa A? Ya tong pipiluan katanya. Ulama kok jadi tukang kompor. Lah kan udah wajar suruh ngejaga lisan, benar. Jadi masalahnya sekarang itu ada grup gorengan Pak. Apa namanya, the bulliers atau apa tuh ya. Tapi nggak apa-apalah, mungkin mereka kerjaannya itu. Dan nggak akan berkurang kemuliaan dengan dibully. Ya nggak apa. Justru mereka walaupun enak Pak, tapi ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Dah pokoknya sekarang saya mau sederhana, dari tadi teori semua. Jadi harus gimana? Satu, kalau saya mau boleh ngasih saran, nggak usah banyak nuntut orang lain, berubahlah. Mending tanya, saya itu bagian dari masalah atau saya bagian dari solusi? Semua orang, termasuk Pak Jokowi, Pak Menteri-Menteri ini, saya, maaf ya Pak Pras, Pak Mahfud, siap Pak? Ya Pak Karni, apalagi tenang-tenang, biar bahaya tuh bicaranya ya. Saya juga sama mikir Pak, Ari Agim teh bagian dari masalah di negeri ini atau bagian dari solusi?
Karena nggak bisa kita memperbaiki orang lain kalau kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Sama Pak Ahok juga kalau bisa, saya tuh bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Kalau orang udah berani gitu aja, kita punya perasaan ke depan akan rada bagus. Tapi kalau ini harus ini kayak teori-teori garing Pak. Teori itu dari dulu juga udah ada. Garing itu kering ya. Kriuk-kriuk atau? Ya seperti sekarang pembawa acara gitu. Ini bagian dari solusi atau bagian dari... Saya kan dari tadi lihat ke sini terus ya. Maaf ya Mbak. Bapak lihat sini jaga pandangan Pak. Menteri Agama lihat ke sini. Teruskan jangan. Teruskan. Yang kedua tuh Pak, kita harus mikir. Jadi perbedaan tuh nggak ada masalah Pak. Benar-benar saya bisa melihat di bawah itu ya. Enggak tuh kita dengan yang beda agama nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah emosi nih menghadapi perbedaan. Kan udah diciptakan Allah kita berbeda Pak. Saya itu lahir gara-gara ibu bapak saya beda. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf yang namanya sama ya. Serius Pak. Jadi perbedaan mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh emosional tidak menyikapi perbedaan. Coba Pak lihat ya. Orang yang dikritik di emosi. Nah itu yang jadi masalah tuh. Bukan perbedaannya. Nah ini mungkin yang harus kita evaluasi. Gimana sih saya menyikapi perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Nah biasanya kalau orang udah nggak bisa nahan emosi. Itu jadi masalah perbedaan tuh. Makanya kita perlu orang-orang yang kalau mau jadi pemimpin tuh. Ada kursus kematangan pribadi. Kursus kedewasaan. Karena masalah tuh perbedaan itu udah banyak sekali. Kalau tiap beda jadi masalah. Udah hancur tuh Pak. Ambek-ambekan terus udah gitu punya kedudukan ini kan lebih bahaya Pak. Halo? Setuju nih? Jadi tolonglah evaluasi bersama nih emosional atau tidak. Itu Pak pada waktu Twitter saya dibajak nih Pak Menteri ya. Langsung curhat ya. Tetepnya saya enak Pak. Teori mah enak, gampang maafkan. Aslinya mah segede gini Pak tetap. Tapi sesudah saya pikir kalau saya ngambek, saya jengkel, saya jadi bagian dari masalah lagi. Nah, ada yang ketiga Pak. Jadi yang sesudah saya bagian masalah atau solusi, bagaimana menghadapi perbedaan. Nah ini Pak, tentang bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk generasi sesudah kita. Jadi kita ngomong-ngomong kayak gini, tapi pikirannya jangan kita aja. Gimana anak cucu kita nanti di depan? Jangan hanya sibuk mikirin rumah kita, kesenangan kita. Itu gimana anak cucu kita menderita atau enggak sesudah kita lewati masa hidup ini. Kan kelihatannya ini wajah-wajah bakal meninggal, maaf ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi. Coba acungkan tangan. Saya udah 55 tahun, gak kerasa udah tua. Kalau jatah 63, tinggal berapa tahun lagi? Ya kalau jatah 57, 2 tahun lagi. Saya ngewariskan apa? Saya jadi ingat itu tuh Pak, kakek-kakek tua tuh. Dia ngegali-gali tanah, nanam kurma. Sampai gemeter gini Pak. Ditanya, kakek udah tua, nanam kurma. Kurma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makan kurmanya? Apa kata kakek ini ke khalifah? Khalifah. Bukankah kita makan kurma sekarang jasa dari orang-orang terdahulu yang sudah tiada? Bukankah kita menikmati kurma sekarang jasa dari orang terdahulu? Mengapa kita tidak menanam untuk masa yang akan datang anak cucu kita? Saya masih suka mikir gitu Pak, anak saya, cucu saya, gimana nanti nasibnya di negeri ini? Nah, makanya Bapak Ibu, mumpung diberi amanah, jabatan, kedudukan, apalah topeng-topeng yang nggak jelas kayak gitu di dunia sebentar ini ya. Jangan centil, itu kan cuma topeng, benar. Jabatannya sebentar, hisabnya berat. Pikir apa warisan kita buat generasi yang akan datang. Sepakat hadirin? Nah, khalifah terpesona.
Ya Allah, kata khalifah tuh, ini kakek benar. Bukankah saya sekarang dapat kerajaan juga? Warisan dari pendahulu saya. Kakek benar. Pengawal, ambilkan uang. 2 kantong dirham, dinar. Terimalah sebagai rasa syukur saya. Kakek sudah mencerahkan saya. Si kakek ngomong begini. Alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Begitu. Jadi kalau para pemimpin sekarang mikirin nanti gimana anak cucu kita, sejahtera tidak, aman tidak negeri ini, insya Allah sekarang juga para pemimpin itu sudah dapat kebahagiaannya. Amin. Udah segitu, ya. Jadi ayolah pikirkan bagaimana warisan buat yang akan datang gitu. Jangan cuma mikirin jabatan sekarang yang pastilah nggak lama lah. Itu kan cuma topeng saja. Buat apa beli topengnya? Ini biangnya, hatilah biangnya. Baik Kak Agim, rasanya tidak lengkap kalau di ulang tahun TV One yang ke-9 ini dan juga ada tokoh-tokoh semua di sini yang sudah berkumpul. Kita sedikit mendengarkan doa singkat saja untuk merekatkan bangsa ini. Ya, silakan Nak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkaulah yang menciptakan bangsa ini. Engkaulah yang takdirkan diri-diri kami ada di negeri ini. Ya Allah, lembutkan hati kami agar merasakan indahnya bersaudara di negeri ini, di jalanmu, karenamu. Luluhkan hati yang penuh kemarahan menjadi hati kemaafan. Ya Allah, jangan biarkan ambisi duniawi menjadi jalan kerusakan bagi negeri ini. Jadikanlah ambisi berbuat yang terbaiklah yang mewarnai di negeri ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang yakin padamu, yang beriman padamu, yang berakhlak mulia, yang amanah terhadap semua amanah ini, dan bisa memberikan yang terbaik bagi negeri ini, bagi anak cucu kami. Engkaulah yang menggenggam segala-galanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang merusak negeri ini, merusak umatmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejuk sekali ya. Terima kasih, menyejukkan begitu ya di akhir segmen ini. Tetapi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Kami mohon maaf apabila ada dari narasumber yang belum mendapatkan kesempatan untuk bicara pada episode ulang tahun kita pada Tapi pasti komitmen TV One juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini adalah narasumber kita yang tentunya akan selalu ada di layar TV One begitu ya. Betul sekali. Tentunya kita berharap bahwa apapun perbedaan yang ada di Indonesia itu merupakan suatu berkah, dan tentunya bagaimana kita melihat suatu perbedaan itu merupakan suatu kekuatan, dan kita yakin kita bisa terus bersatu mengembangkan negeri ini menjadi lebih baik. Dan untuk itu kita juga langsung saja menutup acara kami hari ini dengan perayaan 9 tahun penyambung suara rakyat merekatkan bangsa ini. Mudah-mudahan TV One terus melebarkan sayapnya dan juga panjangkan langkahnya untuk menjadi penyambung suara rakyat. Baik. Saya Balkis Manisa dan saya Brigit Taman Hara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih untuk semua atensi yang sudah Anda berikan selama ini kepada kami, dan kita sambut penampilan terakhir dari Rio Febrian, Hussein Idol dan juga Trias Band. Kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan jiwa dan hati, berpegang tangan dalam mimpi yang sama, menunjukkan kepada dunia kita bisa, kita pasti bisa, kita akan raih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan, satu bersama dalam satu irama dalam meraih kejayaan.